البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم racunnya, tapi nanti ada di racunnya. Iya betul, kalau itu jelas. Karena Nabi itu macam-macam loh, karena Jelas ujiannya paling berat, paling beriman, paling diuji. Nabi Ayub ujiannya kayak apa? Dia menolak yang Nabi yang disihir itu yang baca 30 kan? Muhammad Rasul Ridho itu. Baik, pahamkah belajar dari ilmu-ilmunya Muhammad Rasul Ridho? Jadi ya ada terkesan sedikit-sedikit. Wallahu a'lam. di Osman Al-Muhammadi. Siapa itu? Soalnya Indonesia besar. Tak tahu. Dan dia tanya anak dia, bapak belajar Ibnu Ruslu Fauzan, Ya'ul Al-Madani, Ya'ul. Nanti tasawuf lagi. Dia punya Ya'ul itu asas dia. Dari zaman Rasid Ridho yang masuk Syiah dalam Al-Azhar. Itu Syiah masuk Al-Azhar masuk zaman Rasid Ridho. Saya baca. Ya karena Jamaluddin Al-Afghani dia berjumpa dengan Sultan Hamid II, berjumpa di Kairo atau di mana waktu itu anak baca di buku sejarah itu, untuk membendung gerakan Wahabiyah, dipanggil sebagai Wahabiyah. Sementara Jamaluddin Al-Afghani dia orang Rafidhi. Ya, sehingga tak heran kalau kemudian pemikiran itu masuk ke Mesir, pemikiran Rafidhah ini itu bukan mustahil. Tadi kita baca qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-haditsus tsani wal arba'un ba'da arba'imi'ah 442. Haddatsana Yusuf ibn Isa qala haddatsana ibn Fudail an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala ra'aitu sab'ina min ashabi suffah. Saya melihat 70 orang dari ahli suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida. Tak ada seorang pun dari mereka yang memiliki selendang. Imma izar, boleh jadi yang dimiliki hanya kain pelikat, kain sarung waktu itu. Wa imma kisa, atau mungkin selimut. Qad rabatu fi a'naqihim, mereka mengikatnya di leher-leher mereka. Fa minha ma yablughu nisfa saqain. Ada dari kain-kain mereka tadi yang mencapai setengah betis. Wa minha ma yablughul ka'bain, ada yang mencapai buku lali, mungkin lebih panjang sedikit daripada setengah betis. Boleh untuk berselimut baik-baik di musim dingin. Tapi tentunya tidak boleh sampai isbal, tak boleh sampai betul-betul menutup mata kaki. Fa yajma'uhu biyadihi, kemudian dia menyatukan dengan tangannya kain-kain itu karahiyata antura auratuh, karena khawatir, tak suka nanti auratnya nampak, mungkin waktu kena angin atau waktu tidur dan sebagainya. Tayyib. Apa yang menjadi inti pembahasan yaitu lelaki tidur di masjid ini biasa. Kita baca di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Yusuf bin Isa. Ini termasuk yang jarang. Mungkin kita baru menemukan 2 kali sekarang ini ya di dalam pembahasan kitab ini, kalau tak salah baru 2 kali, wallahu a'lam. Yusuf bin Isa, beliau adalah Abu Ya'qub Al-Marwazi Sithah, mengatakan haddatsana Ibnu Fudail namanya Muhammad bin Fudail bin Ghazwan Al-Kufi. Tayyib. Sithah, beliau adalah Abu Abdurrahman. An Abi, meriwayatkan dari ayahnya yaitu Fudail bin Ghazwan Abul Fadl Al-Kufi min rijal kutubis sittah. An Abi Hazim, Abu Hazim dari Abi Hurairah yaitu Salman Al-Asja'i Al-Kufi, asbatun nas fi Abi Hurairah. Kalau yang kita lewati di malam sebelumnya, Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad, yaitu Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar Al-Madani. Kalau yang ini Abu Hazim an Abi Hurairah yaitu Salman Al-Asja'i Al-Kufi, tidak terkenal bapaknya. Entah. Tayyib. An Abi Hurairah ma'ruf Abdurrahman bin Sakhar. Di sini Abu Hurairah dan beliau termasuk ahli sufah itu sendiri. Beliau mengatakan saya melihat 70 orang dari ahli sufah yang mana mereka adalah tamu-tamu Islam, datang dari jauh
tujuannya hanyalah untuk belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tempat kecuali di emperan atau di beranda masjid. Di bagian luar itu yang ada tempat naungannya. Ma minhum rajulun alaihi rida. Tak ada seorang pun dari mereka yang memiliki selendang. Hanya ada satu kain, mungkin izar, kain pelikat, atau mungkin selimut saja. Terus dalamannya bagaimana? Tak ada. Bagaimana boleh tak ada? Boleh jadi dijual, sebagaimana para salaf, para ahli hadis, ketika modal habis, mulai menjual kain, menjual pakaian, sehingga tinggal yang tersisa satu itu aja. Padahal di Madinah kalau panas sangat panas, kalau dingin sangat dingin. Tapi mereka bersabar demi mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena punya tarikat sendiri menyelisihi tarikat apa istilahnya itu syariatnya Nabi Muhammad. Mereka punya syariat ilmu laduni, bukan. Tak ada, itu berita palsu bahwasanya ahli sufah memiliki jalan sendiri. Mereka datang belajar kepada Nabi, bukan mereka lebih tahu dari Nabi. Sahabiah katanya jalan. Tak tahu, kalau yang tidak ada mahramnya hanya satu yang diketahui, hijrah. Sebentar, yaitu apa? Putri Nabi, yaitu Zainab, hijrah sendirian karena suaminya waktu itu belum masuk Islam. Demikian pula ada satu sahabiat yang lain, cuma ana lupa namanya. Ada satu lagi yang kita lewati dari hadis Aisyah yang kemarin itu ya, wanita kulit hitam itu. Karena apa? Perkara darurah, untuk hijrah ini diizinkan tanpa mahram. Karena apa? Demi keselamatan diri dari negeri kekufuran. Nah, maka pindah ke negeri Islam walaupun tanpa mahram tak mengapa, karena tak ada mahram, mau apa lagi istilahnya. Kalau Zainab waktu itu suaminya belum masuk Islam, maka Rasulullah waktu itu menangkap suaminya Abul As ibnu Rabi. Rasulullah siap membebaskan Abul As, tetapi dengan syarat kirimkan Zainab ke sini. Maka Abul As mengirimkan. Kemudian Abul As sendiri menyusul dan masuk Islam. Kemudian dikatakan di sini mereka hanya masing-masing hanya memiliki kain pelikat atau memiliki selimut yang diikatkan ke leher-leher mereka. Jelas rata-rata selimut agak panjang, menutup kepala sampai kaki. Tapi itu pun mereka miliki tak sampai seperti itu. Ada yang hanya sampai ke setengah betis, ada yang sampai ke buku lali. Dia selimut demi asalnya adalah untuk tidur kan, tapi ya ini untuk menutup auratnya karena tak ada yang lain. Itu pun mereka berusaha untuk menutup aurat, khawatir nanti waktu tidur jangan-jangan tersingkap dan sebagainya. Biasa di pondok kadang yang tidur di sakan atau tidur di masjid, kalau tidak waspada tahu-tahu boleh jadi apa, kainnya tersingkap dan seterusnya. Baik kalau kita pakai ada seluar dan sebagainya. Kalau tidak nanti ada kucing lewat tengok, kenapa ada tikus di situ, bahaya. Ahli sufah berusaha agar auratnya selalu terjaga, tidak terlihat. Hadis ini menunjukkan bolehnya tidur di masjid. Mana lafaz tidur di masjid ini? Lafaz yang terakhir dijelaskan oleh para ulama, yaitu ketika tidur, mereka betul-betul berusaha menahan, dikepet atau bagaimana dengan tangannya atau dengan kaki agar auratnya tidak nampak ketika tidur itu, ketika badan berbolak-balik dan seterusnya. Kita tambah sedikit lagi. Al-babul khamis, al-babut tasi' ba'dal wal khamsun, bab yang ke-59, as-salatu idza qadima minas safar. Qadima min safar, disunahkan salat apabila pulang dari safar. Qala Ka'ab bin Malik, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim terkait dengan perang Tabuk. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tiba dari safar, bada'a bil masjid, beliau memulai dengan duduk di masjid. Masuk ke masjid bukan ke rumah. Fa shalla fi, beliau salat di situ. Terjadi khilaf di kalangan ulama, ini salat qudum, istilah khusus sholat ketibaan, ataukah sholat duha, ataukah sholat tahiyat. Minimal sholat tahiyat.
Lafaz ini diriwayatkan Bukhari, tapi asal hadisnya adalah riwayat Bukhari Muslim. Di antara hikmahnya adalah kalau langsung ke rumah, mungkin istri belum siap, masih bau bawang, belum mandi-mandi, belum pakai shampoo, belum ini itu. Nah, makanya Rasulullah SAW beliau masuk ke masjid lebih dahulu agar beritanya sampai ke rumah sana. Mereka mungkin siap-siap mempersiapkan apalah mungkin tilamnya atau kainnya ditukar atau apa yang mampu seperti itu, sehingga tidak mengejut ketibaannya. Dan dari sisi yang lain, yaitu Rasulullah sengaja duduk di masjid untuk menerima utusan-utusan orang-orang yang tidak ikut perang, datang untuk menyampaikan, oh kami kemarin tak berangkat karena sakit lah atau apa. Rasulullah ingin tahu bagaimana laporan selama Madinah ditinggalkan oleh beliau, apa saja yang terjadi dan seterusnya. Dan juga sekaligus untuk memeriksa para sahabat yang berdatangan itu, siapa yang masih tertinggal di perjalanan, siapa yang sudah sampai dan seterusnya. Jadi Rasulullah adalah pemimpin yang sangat bertanggung jawab, bukan langsung masuk rumah, terserah orang mau tertinggal mau apa tak kisah, bukan. Beliau memperhatikan yang ikut dalam perjalanan itu bagaimana keadaannya, semuanya datang ke masjid. Demikian pula memperhatikan tentang orang-orang yang ditinggal di Madinah, bagaimana perkembangan mereka. Langsung beliau mengurusi itu di masjid, bukan pulang dulu rehat-rehat. Yang ini beliau adalah kepala negara terbaik, pemimpin umat yang terbaik. Baik. Bagaimana dengan kita? Ya, kalau kita ikut itu berpahala, ikut sunnah Nabi. Begitu tiba di kampung, maka masuk ke masjid, sholat sunnah. Kalau tidak apa-apa, tidak sampai wajib, boleh langsung pulang rehat-rehat, mandi-mandi atau apa, tidak masalah. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ramai ya ahli sunnah. Syekhul Islam bilang ganti-ganti, kadang ada banyak, kadang ada sedikit. Mereka tidak menetap. Ada yang cuma sebulan pulang, ada yang beberapa bulan baru pulang, ada yang setahun kemudian baru pulang. Jadi jumlah berlain-lainan. Menunggu dari pekerjaan. Tidak menyibukkan diri dengan itu. Belajar. Yang betul-betul belajar. Ikut amalan agama. Iya. Makanan apa lagi? Nah, di antaranya adalah Anas ibnu Nadir, yaitu orang Ansor. Pakciknya Anas bin Malik bekerja cari kayu, menjual kayu di pasar, kemudian membelikan makanan untuk ahli sufah. Jadi ada yang berusaha untuk menafkahi mereka, tamu-tamu Allah itu. Di masjid itu makanan tak putus, ada saja diberikan oleh orang Madinah. Ya kalau waktu ada, karena terkadang ahli sufah datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah ada makanan yang lain? Karena terus-menerus makan kurma, ini perut kami jadi kepanasan. Nah, Rasulullah kemudian menyuruh untuk bersabar, begini dan begitu dan seterusnya. Seadanya, keadaan susah. Rasulullah pun Tak perlu ditanya, jelas beliau ujiannya lebih berat. Kadang sampai 2 bulan berturut-turut tak pernah masak. Tapi ada satu masa tu susu jadi berkat lah, susu. Betul. Jadi berapa waktu 20 orang sumpah tadi boleh minum semua. Betul, hadis Abi Hurairah. Betul yang cerita kambing tu kan, kambing orang. Betul. Sampai kambing. Cuma mukjizat tidak tiap hari. Memang diuji. Harus siap lapar, siap pingsan. ya jangan umat mati sudahlah. Kali boleh. Iya. Sempat. Iya, betul. Bagi makanan. Betul. Jelas, makanya banyak yang pingsan kata Abu Hurairah di majelisnya Nabi, ahli sufah karena kelaparan, kasihan. Allahul musta'an. Maknanya